Malam guys, malam ini kita bahas soal susah punya anak guys. Yang saya tahu itu apa ya guys, menurut saya itu gak semua itu kesalahan diri kita masing-masing, ya nggak tahu juga. Tapi yang saya baca dari artikel, dari yang saya pelajari lah, kenapa suami istri yang susah mempunyai anak itu biasanya dia melanggar sesuatu yang mungkin dia nggak merasa atau nggak apa ya guys, nggak merasa bersalah gitu, yang akibatnya mereka tanggung tapi tanpa dia tahu kesalahannya apa. Gimana itu? Tapi subscribe dulu ya, subscribe YouTube saya, terus di like atau di share biar bisa berbagi ilmu soal kayak gini guys. Saya berbagi ilmu tentang semuanya. Yang pertama yang saya tahu guys, kenapa suami istri yang susah mempunyai anak itu karena dari, kalau orang Jawa bilang itu dari hitungan hari betonnya mereka berdua guys. Soalnya itu biasanya penyebab bisa mempunyai anak. Tapi kadang orang-orang itu nggak percaya soal kayak gitu, disepelekan kata orang-orang yang sekarang yang milenial, disepelekan, padahal itu sangat berpengaruh sekali soal itu. Ya gini kayak biasanya ya kalau di apa namanya itu, orang Jawa bilang itu hitungannya itu nggak bagus buat pernikahan, terus dipaksain untuk pernikahan mereka. Kadang juga apa namanya ini kayak apa ya, mereka itu nggak mempercayai hitung-hitungan orang Jawa dulu, jadi begitulah. Tapi katanya menurut yang saya tahu dan saya yang mungkin sedikit mempelajari soal kayak gitu guys, apa namanya ini apa namanya, kita harus apa ya, kalau orang Jawa ngomong itu menyelamati hari ini apa namanya, hari pernikahan
yang mereka langgar gitu. Terus meminta maaf kepada orang tua masing-masing, dan juga wetonnya mereka juga masing-masing ya diselamatin juga. Menurut saya, sepengetahuan saya gitu guys. Tapi semua itu kepercayaan ada masing-masing, mau percaya atau enggak itu terserah anda semua ya guys. Kan ini cuma share ilmu buat buat pasangan-pasangan yang susah punya anak, terus udah berusaha kesana kesini, ke dukun ini ke dukun itu, kontrol ke dokter katanya sehat semua tapi kok nggak punya anak gitu guys. Cuma itu apa ya, menurut saya menurut saya itu hal sepele, tapi dampaknya itu sampai kita nenek-nenek, kakak-kakak. Coba bayangkan, udah kakek, udah nenek, terus nggak punya anak. Ayo, yang mau merawat kita siapa? Masa orang lain? Saudara-saudara pasti udah sibuk sama keluarganya masing-masing gitu guys. Terus gimana? Ya itu, ya kan? Saya cuma berbagi ilmu menurut sepengetahuan saya. Kalau anda percaya ya monggo, orang percaya ya monggo, ya kan? Yang penting saya udah ngasih tahu gimana nya dan apanya. Kadang kita itu menyepelekan yang kecil, dampaknya besar sekali, karena orang-orang itu nggak tahu yang sepele itu yang bisa menghancurkan segalanya. Ya begitulah menurut saya. Jadi gimana ya guys, jadi kita itu harus yang milenial ataupun yang maksudnya nggak seperti orang-orang dulu, karena orang-orang dulu itu dia bukannya ngawur atau gimana, dia tahu karena dia pernah pernah mengalami masa-masa kayak gimana dan apa yang terjadi di waktu itu, dan semuanya itu dia sampaikan pakai bahasa yang kayak gini, yang menurut saya di milenial ini susah untuk dipercaya. Tapi itu menurut saya harus gimana ya, harus diyakinkan bahwa ini bukan omongan-omongan yang ibaratnya kosong. Semua itu udah udah dijalani sama orang-orang tua dulu gitu guys. Jadi ya kita ngikut aja demi kebaikan, demi kebaikan kita
warga kita. Memang kita nggak sepenuhnya untuk percaya untuk kayak gitu guys, tapi ya kita ambil positifnya, yang negatifnya dibuang gitu guys. Kita kan anak-anak milenial sekarang kan nggak tahu dulu kayak apa, ya kan. Jadi mungkin manut sama orang tua itu baik buat sekarang, ke depan, dan nanti gitu guys. Karena apa ya guys, kita mau membantah ataupun gimana ya, biasanya itu orang yang nggak kayak gitu tuh nggak punya anak itu biasa menentang menentang orang tua, ataupun hmm, gimana ya, ataupun itu memang susah ya, menentang, nggak peduli apa yang akan terjadi ke depannya. Gitu guys, mungkin segitu dulu guys ya, untuk berbagi ilmu sepengetahuan saya ya. Kalau mau diterima ya monggo, yang enggak diterima ya monggo, ya kan. Saya cuma share ilmu yang saya ketahui, yang penting kita ambil positifnya aja, yang gimana pikirkan dulu gitu kan. Yang penting kita bisa membantu, meskipun itu ndak secara langsung. Mungkin dengan kayak gini orang tahu gimana yang sedang pusing, yang sedang berantem, yang sedang digoyang rumah tangganya. Mungkin dengan ilmu saya ini ya nggak sepenuhnya deh, yang dengan ilmu yang saya ketahui mungkin bisa membantu mereka gitu guys. Jadi oke, yang ingin dilakukan monggo, mau dilakukan ya monggo, yang percaya ya monggo, yang nggak percaya ya monggo, ya kan. Yes. Kita udah dulu di habis ini kita share apa bikin video lagi. Oke guys, oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys.